Topik yang akan saya bicarakan hari ini adalah apa yang kita cari dalam mengikut Yesus. Saudara mau mencari apa dalam mengikut Yesus? Karena begini saudara, semua orang mencari sesuatu di dalam hidup ini. Ya, ketika kita datang kepada Yesus, pertanyaannya apakah kita mencari Dia atau tidak? Bukan. Tetapi gini, karena kita semua ada di sini kan, pasti saudara mencari Yesus. Tapi apa yang sebenarnya kita cari dari Yesus? Karena sebenarnya semua orang sedang mencari sesuatu. Entah kita akui atau tidak, kita semua punya hidup dengan dorongan kehausan batin. Ada sebuah makna, ada sebuah terobosan mungkin, mujizat yang sedang saudara nanti-nantikan. Nah ketika kita datang kepada Yesus, pertanyaannya adalah apakah kita mencari Dia atau kita hanya memanfaatkan Dia? Nah itu yang perlu kita pikirkan saudara. Nah hari ini saya akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 69, banyak sekali, saya nggak akan membaca semua saudara ya. Tapi saya akan memberikan sedikit overview dari apa yang akan Yohanes 6 ini membicarakan apa saja. Ini ceritanya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa banyak saudara yang masih ingat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang? Lambaikan tangannya. Ya saudara masih ingat semua ya. Nah kemudian setelah orang-orang itu kenyang, mereka dapat 12 bakul ya. Kemudian Yesus menghilang dari mereka. Kemudian Yesus berjalan di atas air, ketemu sama murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh nyebrang, Yesusnya hilang. Tapi kemudian Yesus menghampiri murid-muridnya, berjalan di atas air. Kemudian orang banyak mencari Yesus. Kemudian Yesus ngomong bahwa kamu nyari aku bukan karena aku Mesias, tapi gara-gara kemarin aku kasih kamu makan. Kamu cari roti lagi kan? Ya, makanya habis itu dia bilang, aku ini roti hidup. Jangan cuma cari makan doang gitu. Kemudian dia ngomong, barang siapa makan dagingku, dia minum darahku, baru bisa jadi muridku. Banyak murid yang mengundurkan diri. Nah itu ceritanya ayat 60 sampai 66 ya saudara ya. Kemudian waktu murid-murid Yesus semua pada mengundurkan diri karena perkataan Yesus itu keras katanya. Yesus tanya sama murid-muridnya. Yang 12, kamu gak mau mengundurkan diri juga? Wah Yesus tuh secure sekali. Ya, dia nggak cari pengikut ya saudara ya. Ya. Di sini saya berdoa supaya saudara bukan cuma jadi pengikut tapi jadi murid. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ya. Ya. Dan Petrus ngaku sesuatu. Nah ini yang akan kita bahas secara sekilas. Tapi kemudian saya akan tunjukkan kepada saudara. By the way ini buku, ini khotbah saya dari buku ya saudara ya. Saya bawa beberapa buku. Saya bawa 2 buku yang saya tulis. Ya, salah satunya adalah 7 makna mujizat Yesus di kitab Yohanes, karena Yohanes itu cuma nulis 7 mujizat, saudara. Padahal mujizatnya banyak sekali. Tapi cuma ditulis 7. Nanti saya tunjukkan kepada saudara, ternyata ada alasan kenapa Yohanes menulis hanya 7 mujizat, saudara ya. Nah, dan kemudian saudara sebelum saya melanjutkan khotbah, saya ingin saudara membaca Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 ya. Nah, saya ingin menanyakan hal ini, aneh ini. Ya kita baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah ini aneh. Karena Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Lalu dia menyingkir, kenapa? Kan seharusnya kalau ini adalah kampanye untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, maka sebenarnya ini adalah strategi kampanye yang sangat sempurna. Ngasih makan ribuan orang mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu mereka ini akan menjadikan dia raja. Tapi kok justru dia menyingkir. Lah ini kan gak masuk akal. Kalau saya jadi konsultan kampanyenya untuk Yesus jadi Mesias, saya akan protes. Loh ini kan perfect. Ya, kalau kampanye-kampanye di mana-mana kan saudara lihat dia pasti ngasih sembako, kasih makan. Betul atau tidak saudara ya? Kasih makan gitu ya. Lah ini kok dia malah menyingkir. Nah, simpan dulu ini pertanyaan saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan itu ya. Nanti baru kita akan lihat bagaimana. Saya akan menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu. Oke? Nah, saya akan memulai dengan begini, saudara. Ini baru introduction, ya, oke? Saudara, realita zaman sekarang, saya mau katakan tentang kenyataan ini. Banyak sekali konsumer rohani.
Kita terbiasa datang kepada Tuhan seperti seorang pelanggan datang ke toko. Apa yang saya bisa dapatkan dari toko ini? Apa yang saya bisa beli di sini? Nah, kadang-kadang kita juga datang kepada Tuhan, apa yang bisa Engkau berikan Tuhan kepadaku? Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja juga seringkali persis seperti itu, seperti suatu transaksi. Saya kasih contoh, aku udah ibadah Tuhan, aku sudah perpuluhan Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah rajin baca Alkitab. Terus aku dapat apa? Kenapa kok doaku nggak dijawab? Kenapa kok aku belum dapat jodoh? Kenapa kok terobosan yang aku tunggu-tunggu kok tidak kunjung datang? Karena aku sudah begini dan sudah begitu. Apalagi kalau saudara mengalami musibah, sakit, kecelakaan, ada yang meninggal. Saudara mulai bertanya, kenapa Tuhan? Betul atau betul saudara? Kita sering seperti itu saudara. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukanlah sistem transaksi. Amin. Kita tidak datang ke Yesus untuk mendapatkan hal-hal lain. Kita seharusnya datang kepada Yesus untuk mendapatkan Yesus sendiri. Dan ini menjadi tema besar dari pasal ini. Nah, saya akan membeberkan kepada saudara 3 macam manusia. Ada 3 tipe manusia yang akan saya beberkan. Nah, yang pertama kita baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 4. Yohanes 6 ayat 1 sampai 2 aja dulu. 1 sampai 2 dulu, ya. Kita akan baca sama-sama sekali lagi. Boleh ya? Kita banyak baca ayat supaya kita engage hari ini ya. Kita baca. Yang pertama, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, di sini dikatakan orang banyak. Nah, crowd. Saudara, gereja hari-hari ini bukan menumbuhkan murid, tapi hanya nyari crowd loh sering. Dan di sini dilihat orang banyak mengikuti Yesus, mengikuti dia. Bagus gak? Bagus. Tapi alasannya apa? Nah ini. Alasannya bukan karena dia itu Tuhan, mengikuti Yesus bukan karena dia itu Tuhan, tetapi karena apa? Mereka melihat apa? Mujizat-mujizat penyembuhan. Nah saudara, saya mau kasih nama grup yang pertama ini adalah Miracle Groupies. Nah ini ya, yang pertama Miracle Groupies. Orang yang hanya mengagumi dan mencari tanda mujizat. Saudara, saya nggak menyalahkan mereka karena memang pada faktanya di awal perjalanan iman kita semua, kita pun demikian. Kita mengikut Yesus karena membutuhkan terobosan, mujizat, pertolongan. Tapi ini seharusnya bukan tujuan mengikut Yesus. Seharusnya kita mengikut Yesus bukan karena terobosannya, mujizatnya, jawaban doanya. Itu semua hanyalah tanda. Bukan destinasinya. Bukan tujuan akhirnya. Nah saudara, kalau saudara lihat Yohanes 5 dan 6 ini, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Di akhir kitab Yohanes dikatakan bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat yang tidak dicatat oleh Alkitab. Dan kalau dicatat satu-satu, bahkan bukunya nggak muat katanya. Tapi orang-orang ini melihat betapa hebatnya, betapa spektakuler tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Dan kemanapun Yesus pergi, mereka pun juga pergi mengikuti Yesus. Bagus gak? Bagus. Tapi hati-hati, ini bukan destinasi mengikut Yesus. Saudara, kadang kita semangat, kadang kita heboh melihat tanda-tanda mujizat. Ada revival, ada demonstrasi kuasa Allah. Oh, ada ini dan ada itu dan kita kesana, kita ikut ke sana. Tapi let me tell you saudara, mujizat itu hanyalah tanda. Mujizat sama dengan tanda. Katakan sama-sama, mujizat adalah tanda. Mujizat adalah tanda. Katakan kepada kanan kirimu, mujizat itu hanya tanda. Bilang, tanda, hanya tanda. Firman Tuhan berkata gini, bahasa Inggrisnya, signs and wonders. Mujizat adalah tanda yang menunjuk kepada sesuatu atau seseorang. Nah, perhatikan. Tanda bukan destinasinya. Tanda bukanlah tujuan akhirnya. Nah, tanda, saudara, saya kasih sedikit ilustrasi ya. Saudara pernah tahu tanda toilet? Ya, of course tahu ya. Kalau sudah ke mall, tanda toilet, saya mau tanya sama saudara.
Kalau ada tanda toilet, Anda buang air di tandanya atau cari toiletnya? Kalau saudara buang air di tandanya, saudara langsung ditangkap satpam. Betul ya saudara? Ini orang gak kebe, ya kan saudara? Ini orang gangguan jiwa, ya kan saudara? Gak ada orang buang air kecil maupun air besar di tandanya. Karena tanda itu bukan destinasinya. Saudara lihat toilet ada panahnya. Nah, perhatikan saudara, tanda menunjuk kepada destinasi seharusnya. Problemnya saudara, mujizat yang Yesus lakukan itu seperti ibarat tanda di toilet, itu bukan destinasinya. Problemnya banyak orang yang cuma berhenti di tanda-tanda. Nah ini masalah, gagal paham, gagal tujuan. Mujizat memberi makan 5.000 orang menunjuk kepada Yesus yang bukan hanya memberi makan secara jasmani, tetapi memuaskan kelaparan rohani kita. Jadi jangan berhenti di mujizat, ikuti kemana tanda itu menunjuk dan itu adalah Kristus. By the way, kalau kita hanya cari tanda itu berefek buruk loh Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita lihat ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 sampai 5. Saya akan bacakan buat saudara. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayo baca sama-sama sekali lagi yang ayat 4 yang huruf besar itu, yang kuning ya. Saya ingin saudara ingat ini, nanti saya akan ambil lagi, ulang lagi di akhir ya. Baca 1, 2, 3. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ingat-ingat ini ya, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah di dalam kitab Markus 6 ayat 34 dikatakan ketika Yesus melihat sejumlah orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Enggak ada di sini ya saudara. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus melihat mereka, mereka cari mujizat, mereka mengikuti tanda-tanda, tapi apakah itu membuat hati mereka puas? Apakah tanda-tanda yang mereka cari itu membuat mereka memiliki jawaban? Tidak, mereka malah kelelahan. Saudara, mungkin kita mengikuti Tuhan bukan cari mujizat, tapi bisa jadi kita mengikuti Dia karena berkatnya, karena mungkin pujiannya mantap, karena ada orang yang kita taksir mungkin. Intinya kalau kita mengikuti Dia karena alasan eksternal, bukan karena Tuhan sendiri, atau karena apa yang kita bisa dapatkan dari Dia, maka orang seperti ini akan kelelahan. Anda akan capek. Bahkan bisa kecewa jika hanya mencari tanda mujizatnya. Saudara, disinilah saudara perlu lihat. Kalau saudara, aduh aku kok capek ya. Aduh aku kok bosen. Ya karena saudara nggak cari Yesus. Saudara cuma cari apa saudara? Tanda. Anda akan capek bahkan bisa kecewa jika hanya mencari tanda mujizatnya. Saudara, kebudayaan orang Indonesia itu ya, suka sekali ikut-ikutan, benar gak? Zamannya sepedaan, semua sepedaan. Zamannya lari, semua lari. Sekarang apa? Zamannya padel. Katanya sekarang terpadel-padel gitu saudara ya. Ikut-ikutan gitu ya. Manusia memang suka tren. Saya pernah ketemu sama orang di Jepang, itu ketemu sama orang Indonesia. Pas lagi di Jepang, saya lagi jalan-jalan sama istri. Terus kemudian ketemu orang Indonesia. Ini antrian panjang, kenapa engkau ngantri? Gak tahu, soalnya semua orang ngantri, aku yang ngantri. Loh, ya apa sih? Gitu saudara. Kadang-kadang kita itu suka cari tren gitu ya. Ada bahaya besar ketika iman kita hanya sebatas tren. Karena kalau kita ikut-ikutan karena tren, saudara akan kecewa, saudara akan capek. Karena apa yang Tuhan lakukan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Coba pikirkan itu. Amin saudara. Kemudian ceritanya berlanjut. Oke, ceritanya berlanjut kalau saudara lihat ayat 10 sampai berikutnya. Maka saudara bisa melihat bagaimana 5.000 orang makan, laki-laki makan, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Nah biasanya ketika kita menceritakan kisah 5 roti dan 2 ikan, biasanya kita berhenti sampai rotinya sisa 12 bakul. Dan Tuhan mencukupi kita lebih daripada yang kita butuhkan, berlimpah-limpah. Wah, terus kemudian semua orang tepuk tangan gitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan,
coba kita lihat di sini ada sesuatu yang menarik karena saya akan menunjukkan kepada saudara grup yang kedua. Yang kedua ini kalau tadi yang pertama adalah miracle groupies yang cuman nyari tanda. Yang kedua ini lumayan sebenarnya. Karena begini, yang kedua ini mereka adalah miracle addicts. Oke. Orang yang bukan cuman hanya cari tanda, menyaksikan tanda, tetapi apa? Mengalami tanda mujizatnya. Saya tanya sama saudara, kalau saudara mengalami mujizat, bagus atau tidak? Bagus, betul. Mereka penikmat mujizat. Mereka bukan hanya penonton, mereka bukan hanya mengikuti, bukan hanya menghadiri, tapi mereka mengalami. Saudara mesti tahu selama ini, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, misalnya orang buta melihat air jadi anggur, itu kan pesta. Nah orang lain yang tahu itu dia tidak ikut minum anggurnya, dia lihat di luar aja. Orang yang buta melihat orang lumpuh berjalan, dia tidak ikut mengalami, dia cuma lihat yang buta, melihat yang lumpuh berjalan. Lah orang-orang kan cuma nonton. Tapi mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, orang-orang merasakannya. Coba bayangkan, roti itu dibagikan, dipecah-pecahkan ke 12 murid. Kemudian murid-murid itu apa? Keliling-keliling. Saudara ketemu, misalnya saudara salah satu dari 5.000 orang. Saudara ketemu sama Petrus. Kemudian Petrus motel bahasa Jawane ya, saudara ya. Surabaya ya, saudara ya. Motel rotinya dikasihkan. Lah rotinya cuma segitu. Lah kita ini ada berapa? Terus disobek rotinya dikasihkan saudara. Saudara makan. Disobek rotinya dikasihkan temanmu. Dikasihkan temannya lagi. Saudara tahu rotinya cuma segitu. Tapi tidak habis-habis. Bayangkan saudara, mereka kan bingung. Ini sihir dari mana? Karena roti segitu bisa ngasih makan dan bahkan sampai sisa 12 bakul. Ini luar biasa sekali. Mereka mengalami tanda mujizat. Sangat bagus. Tapi sekali lagi saudara, ini bukan destinasinya, bukan tujuannya. Banyak orang berpikir, kalau saudara mengalami mujizat dan saudara tidak sadar maknanya, ternyata ada pesan yang lebih daripada mujizatnya. Ada orang yang begini, oh aku dapat mujizat. Wah jangan-jangan karena aku ini spesial. Wah ada yang bilang gitu, aku dapat mujizat kenapa? Ya karena aku rajin, aku ikut doa malam, aku ikut small group, aku kasih persembahan. Oh soalnya aku begini. Saudara harus tahu bahwa miracles is unmerited favor of God. God's mercy, His grace at work. Maksudnya begini, mujizat itu semata-mata hanya karena kedaulatan Allah dan karena kasih karunia Allah. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa membeli Tuhan. Gini ya, mujizat itu bukan seperti vending machine. Saudara tahu vending machine? Mesin yang penjual minuman itu. Terus kita masukin 10.000, ngek, terus pencet B15. Duduk, terus minumannya keluar. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perpuluhan kita, dengan doa malam kita, doa puasa kita, dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita. Terus kita berharap kita dapat mujizat. Tidak bisa saudara. Kita harus tahu bahwa ini semua semata-mata kalau saudara mendapatkan mujizat, which is itu bukan tujuannya. Semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan karena yang jadi Tuhan itu bukan kita, tapi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan pada kanan kirimu, kamu gak bisa nyogok Tuhan. Kamu gak bisa nyogok Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah jadi di sini saudara bisa melihat ya. Coba kita baca sama-sama Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ini loh tujuannya mujizat. Baca sama-sama ya, sama-sama saya. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa apa? Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa? Hidup dalam namanya. Oh ternyata mujizat itu supaya kamu percaya kepada Yesus. Dan supaya kita hidup di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi berhati-hatilah agar kita tidak kecanduan oleh mujizatnya. Katakan pada kiri kanan. Ini lo rungokno. Ya saudara ya.
Amin, saudara. Hati-hati loh. Jangan cari sensasi. Saudara. Kalau kita berhenti di fase ini, kita hanya mengalami mujizat Tuhan, tetapi tidak pernah ketemu sang pemberi mujizat. Amin. Kita cuma menikmati berkat Tuhan, tapi kita lupa sama sang pemberi berkat. Kita mendapatkan terobosan, tetapi kita lupa sumber terobosannya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi kita tanyakan di awal khotbah. Yang ini nih, yang tadi Yohanes 6 ayat 14-15. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Lalu kenapa dia menyingkir? Kenapa, saudara? Begini, saudara. Karena 15, ayat 15 yang kuning itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Mungkin saudara berkata begini, lu kan bagus mestinya menjadikan Yesus raja. Nah perhatikan, kenapa kok Yesus gak mau dijadikan raja dengan paksa oleh orang-orang itu? Karena begini, perhatikan saudara. Karena orang-orang ini mau menjadikan Yesus raja menurut versi mereka. Raja yang buat-buat mujizat, raja yang ngasih-ngasih makan. Padahal Yesus sedang menyatakan siapa dia sebenarnya, tetapi yang mereka bingungkan adalah roti. Yang mereka bingungkan adalah berkat. Mereka mau membuat Yesus menjadi raja versi mereka, bukan seperti yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Mereka ingin menjadikan Yesus raja tanpa salib. Ingin menjadikan Yesus raja tanpa pengorbanan. Ingin menjadikan Yesus raja tanpa curahan darah. Perhatikan saudara, terkadang Tuhan menyingkir justru untuk menyelamatkan kita dari motivasi yang salah, saudara. Dan disinilah keindahannya. Yesus menarik diri. Kenapa? Karena kalau Yesus terus memenuhi keinginan mereka, mereka tidak akan pernah mengenal siapa dia sebenarnya. Kadang justru ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan dan kita nanti-nantikan. Justru itu merupakan bentuk kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sedang menyelamatkan kita dari iman yang palsu. Waktu orang banyak itu cuma cari sesuatu yang fana. Itu iman yang palsu. Amin. Nah, waktu orang banyak nanya sama Yesus, berikutnya Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Maaf ini Yohanes 6 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ayat 26 baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda di sini tanda yang menunjuk kepada tujuannya, yang menunjuk kepada siapa sebenarnya Yesus. Terus coba melainkan apa? 1, 2, 3. Melainkan karena apa? Kamu telah makan roti itu dan perhatikan saudara. Dengan kata lain kamu cari Yesus untuk diberkati. Kamu cari Yesus sesuai dengan yang kamu mau. Kamu cari Yesus untuk jawaban doa. Yesus hanya jadi sarana. Saudara, kekristenan bukan tentang mengalami kuasa Tuhan saja. Kekristenan bukan tentang mengalami mujizat Tuhan saja. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan kasih antara Tuhan dan umatnya. Relationship. Apakah mujizat salah? Ya enggak. Tapi kalau itu yang menjadi fokus kita. Kalau kita hanya berhenti hanya mengalami mujizat. Saya ingin supaya saudara mendapatkan poin ini. Saudara kehilangan makna yang sebenarnya. Bahkan kalau saudara dapat berkat. Kalau saudara dapat mujizat. Sebenarnya Tuhan ingin mengungkapkan isi hati kita lewat respon kita sama berkat. Yesus tidak anti berkat saudara. Itu yang kuning di bawah itu. Tapi dia ingin kita sadar. Apakah kita mencintai dia karena siapa dia. Atau hanya karena apa yang dia berikan. Amin. Apakah kita hanya mencintai Yesus karena berkatnya saja saudara. Apakah Tuhan masih cukup saat semua berkat jasmani dan semua terobosan yang Anda inginkan tidak kunjung datang? Kalaupun saudara dapat berkat jasmani, bagaimana kalau berkat itu hilang? Apakah Tuhan cukup? Saudara, saya mau tanya sama saudara. Orang yang disembuhkan oleh Yesus, bisa nggak sakit lagi? Bisa ya. Saya mau tanya sama saudara. Lazarus yang dibangkitkan
dari kematian. Dia mati lagi enggak? Iya. Let me tell you, semua terobosan keuangan yang sudah dapatkan, bisa enggak saudara kekurangan uang lagi? Bisa. Kalau saudara tidak pernah belajar untuk menginvestasikan dan menjadi pengelola yang baik atas berkat yang Tuhan berikan, pertolongan Tuhan akhirnya sia-sia. Karena saudara akhirnya cinta uang. Lah firman Tuhan bilang apa? Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saudara berhati-hatilah. Kita bisa seolah-olah dekat Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Orang-orang itu tidak lapar akan Kristus. Mereka lapar hanya untuk mendapatkan kenyang jasmani. Kekristenan bukan hanya mengalami mujizat jasmani saja, tetapi mengenal pribadi Yesus. Paulus mengatakan di kitab Filipi, segala sesuatu malah kuanggap rugi, bahkan apa yang dulu aku anggap untung, aku anggap sampah, demi mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Apakah saudara mengenal Yesus Kristus sang pemberi mujizat itu, atau hanya cari mujizatnya? Saudara, kita bisa ikut Yesus, tapi tidak bertumbuh di dalam Dia dan tidak mengenal Dia. Makanya Yesus ngomong di ayat 27, coba kita baca ayat 27. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan apa? Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Wow. Bekerjalah untuk apa? Makanan kekal. Yesus mengajak kita beralih dari makanan fana kepada sesuatu yang kekal. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita sering kerja keras untuk hal-hal yang binasa. Karir, status, pencitraan. Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu kehidupan kekal. Dan itu diberikan, bukan diusahakan. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Disinilah kalau saudara baca ayat 28. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya. Nah ya lihat ya. Orang banyak langsung mikirnya pola kerja. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Oh percaya, saudara perhatikan di sini. Yesus membalikkan paradigma agama transaksi kepada Injil. Bukan apa yang harus kamu lakukan, tetapi kepada siapa kamu percaya. Yesus membalikkan paradigma mereka. Bukan tentang kamu melakukan ini terus dapat ini. Bukan itu agama. Tapi kamu percaya sama aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya tentang upaya manusia menuju Allah. Itu agama. Tetapi tentang Allah yang datang mencari manusia. Bukan performa kita. Tetapi performa Yesus. Yesus berkata pekerjaan rohani yang sejati bukan melakukan lebih banyak saudara. Tapi menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dan esensi Injil ini memang tidak mudah diterima orang yang ingin menyelamatkan diri melalui moralitas atau agama. Gak heran, akhirnya banyak yang mundur. Kalau sudah baca ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kemudian ayat 66, baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Wow. Saudara, perkataan ini keras. Perhatikan, Injil tidak selalu nyaman, tapi selalu benar. Amin, saudara. Banyak murid Yesus mengundurkan diri. Mereka hanya mau Yesus menjadi penolong, tapi tidak mau Dia sebagai Tuhan. Saya berdoa jemaat di GBI Maranatha tidak mengundurkan diri. Amin. Katakan pada kanan kirimu, kamu enggak mengundurkan diri. Amin. Karena kita bukan cari mujizat, tapi kita cari Yesus.
Kita bukan cari Yesus untuk jadi sarana karena kita melihat Dia Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, pengajaran mungkin menjadi tidak nyaman dan membuat banyak orang mundur. Tapi saya berdoa, orang-orang di tempat ini bukan cuma hanya jadi orang banyak, tapi saudara semua jadi murid. Dan yang menarik adalah dikatakan begini, Yesus ngomong sama murid-muridnya, 12 murid, 67. Nah ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini luar biasa banget loh. Malah ditantang. Wow, kenapa kok sampai dia ngomong gini? Karena dia sedang mengetes murid-muridnya. Saudara, di dalam hidup kita kadang-kadang kalau saudara nggak dijawab Tuhan, kadang-kadang sudah dijawab Tuhan terus-terusan, tiba-tiba satu titik saudara kayaknya kok Tuhan diem ya. Saudara dites. Saudara tahu kalau guru sama murid, guru selalu ngajar terus tiba-tiba gurunya diem. Itu waktunya apa? Ujian. Katakan kepada kanan kiri, kamu lagi ujian atau enggak? Nah, ya kan saudara? Kalau saudara mengalami kayaknya seperti Tuhan diam, jangan-jangan saudara sedang mengalami ujian. Supaya apa? Dites hatimu. Hatimu itu cinta berkat atau cinta Yesus. Hatimu cari tanda atau saudara ngerti bahwa tanda itu menuju kepada siapa? Amin. Lihat jawabannya Simon Petrus ayat 68. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Pisteuo bahasanya. Trust, mempercayakan hidup bukan hanya percaya saja. Tetapi mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Dan aku mau mengenal ginosko. Ginosko itu bukan cuma tahu. Tahu itu gini, saudara tahu Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo belum tentu tahu saudara. Ginosko itu saudara kenal istrimu, suamimu secara intim. Jawaban Petrus ini adalah momen terang. Petrus tidak selalu mengerti semuanya, tapi satu hal dia tahu, tidak ada yang lain. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Lebih dari mujizatnya. Dia percaya penuh. Lebih dari mujizatnya, dia ingin mengenal secara intim karena Yesus adalah roti hidup. Inilah iman sejati. Bukan karena semua keinginan kita dikabulkan, namun karena tidak ada yang lain selain Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Inilah iman yang sejati. Katakan kepada kanan kirimu, aku doakan kamu punya iman yang sejati. Ayo katakan kepada kanan kirimu. Amin. Ya saudara, inilah iman yang sejati. Dan disinilah saya mau ngomong sama Anda manusia yang model ketiga. Orang yang melihat karya penebusan Yesus Kristus lebih dari mujizat yang dilakukannya. Beyond the miracles. Ini adalah judul dari buku saya. Beyond the miracles. By the way, kalau saudara beli buku itu semuanya saya sumbangkan untuk misi ya saudara. Nggak ada satupun yang masuk kantong saya. Tetapi memang ini adalah orang-orang yang melihat Yesus bukan karena mujizatnya. Tapi karena dia Tuhan. Nah, saya akan kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa kok Yesus itu ngomong roti hidup? Nah, coba kita lihat ya. Ayat 57. Ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi setelah di ayat 33 dan 35 Yesus mengatakan bahwa dialah yang harus mereka cari. Dia menjelaskan lebih lagi di ayat 57 dan 58. Nah, kenapa kok Yesus mengatakan ini kepada mereka? Yesus ingin mereka sadar bahwa, next ya, ada suatu kelaparan rohani di hati kita semua, saudara.
Kita berusaha untuk mengisi kelaparan hati kita dengan hal-hal yang fana, yang dunia tawarkan untuk memuaskan kelaparan itu. Kita isi dengan kecantikan, kita isi dengan hedonisme, kita isi dengan cari cinta, dengan cari pengakuan manusia. Kita berusaha jadi kaya supaya dianggap orang. Itu sebenarnya lapar rohani di hati kita. Dan Yohanes menuliskan cerita ini dengan kata-kata Yesus, dan Yesus katakan adalah lapar dan kenyang. Kata-katanya selalu lapar akan sesuatu, kenyang akan sesuatu. Makanan yang mereka cari untuk memuaskan kelaparan itu salah. Mereka hanya cari makanan jasmani, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata di ayat emas kita, ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kelaparan rohani itu. Saudara, ada lubang di hati kita, ada kelaparan di hati kita yang berbentuk Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu memuaskan kelaparan itu. Hanya Yesus yang mampu membuat saudara tidak lapar lagi. Hanya Yesus yang mampu untuk memuaskan dahagamu. Amin, saudara. Hanya Yesus. Nah, kenapa ya? Perhatikan di sini. Karena saya kalau berhenti di sini khotbahnya sudah bagus mestinya. Karena saudara disuruh cari Yesus. Tapi saya mau kasih tambahan lagi. Kenapa dari tadi yang dibahas adalah roti. Dari roti, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan. Habis itu kamu nyari roti karena kamu kenyang. Barang siapa makan dagingku, aku roti hidup. Lah dari tadi lah ngomong roti terus. Betul ya saudara? Kenapa? Nah, untuk mengerti hal ini, masih ingat tadi saya suruh saudara ingat satu peristiwa yang dibahas tadi di ayat 4 dikatakan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Masih ingat Paskah? Itu bahasa Inggrisnya Passover. Masih ingat gak? Waktu bangsa Israel itu merayakan Paskah, itu pertama kali di Mesir. Tulah ke-10. Masih ingat? Tulah ke-10 apa? Orang yang punya anak sulung mati. Betul ya saudara? Karena ada malaikat maut. Kecuali orang Israel yang punya domba disembelih. Dombanya tidak bercacat, tidak bercela. Disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu. Malaikat maut ngelihat darah itu, dia pass over. Dan saudara tahu malam itu seluruh keluarga Israel makan roti tidak beragi. Dan begitu mereka keluar dari Mesir, setiap pagi di padang gurun, mereka dapat apa? Roti mana. Ya, jadi mujizat terhebat. Lagi makan roti, ada darah, di Passover. Begitu keluar dari Mesir, setiap pagi mereka dapat mujizat. Roti. Dan gara-gara mujizat itulah, mereka tadi berpikir Yesus adalah Musa yang baru. Nabi yang baru. Tapi dari tadi Yesus menyatakan dirinya. Bahwa aku ini roti hidup yang digambarkan oleh perjanjian lama. Roti tidak beragi, roti turun dari surga. Loh itu siapa? Yesus. Roti yang dimakan pada waktu ada darah dioleskan. Sehingga malaikat maut kebinasaan tidak bisa menyentuh mereka. Wah, ini bicara tentang Yesus. Lah kenapa kok Yesus dan Alkitab menggunakan analogi makan? Ayo ngomong sama saya. Kenapa kok makan? Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini penting sekali. Saya mau saudara paham. Waktu Yesus mengatakan, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu perlu makan tubuhku dan minum darahku. Kapan kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus? Kapan? Boleh dijawab. Kapan? Perjamuan kudus. Iya kan? Makanya Matius 26 Matius 26 ayat 26 ini penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Loh ini mirip ya.
Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Katakan sama-sama, ambillah dan makanlah. Ketika kita mengambil roti dan cawan itu, kita bukan hanya sekedar mengenang kematian Yesus Kristus secara simbolis. Kita sedang menghidupi, memperagakan realitas Injil. Bahwa tubuhnya dikoyakkan bagi kita. Darahnya dicurahkan untuk membayar lunas dosa kita. Perjamuan kudus adalah tanda kasih karunia yang kelihatan. Itu adalah cara Tuhan bekerja. Seperti tubuhku diberikan bagimu. Kita semua hidup oleh Kristus setiap hari. Nah, kembali pertanyaan. Kenapa harus makan? Nah, perhatikan saudara. Ini kalau orang yang senang baca Alkitab ya. Ini kayak momen luar biasa. Kenapa? Masih ingat Adam dan Hawa? Jatuh dalam dosa. Kenapa? Apa? Makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 6. Saudara, are you with me? Saudara bersama dengan saya? Ya. Coba kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lihat kata-katanya persis. Lalu ia apa? Mengambil. Tadi Yesus mengambil. Dan buahnya dan dimakannya. Dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hawa mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Yesus berkata dalam perjamuan, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Perhatikan saudara. Bahasa ambil dan makan selama ini adalah bahasa pemberontakan. Ini adalah bahasa dosa. Hati yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi melalui karya Yesus Kristus disalib, Tuhan ingin mengubah bahasa pemberontakan. Tuhan ingin mengubah bahasa dosa ini. Ambil dan makanlah menjadi bahasa keselamatan. Di mana Yesus ingin mengubah itu semua. Disalib Yesus Kristus tidak hanya memberikan roti jasmani, namun dirinya sendiri dia menjadi roti yang terpecah. Tubuhnya dikoyakkan supaya kita yang rusak bisa disatukan. Dia yang kudus dan mulia menjadi dosa dan hina, supaya kita yang hina dan berdosa dijadikan miliknya yang berharga. Hati yang memberontak itu diubah menjadi hati yang diselamatkan. Bahasa pemberontakan diganti dengan bahasa keselamatan. Tetapi ada konsekuensinya. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan. Yesus Kristus sang roti hidup harus menanggung murka Allah atas dosa. Supaya barang siapa yang makan sang roti hidup itu dapat memperoleh hidup yang kekal. Dengan makan, next please. Manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dengan makan sang roti hidup yang telah dipecah-pecahkan di salib, kita menerima keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini keindahan Alkitab saudara. Di Taman Eden manusia makan dari pohon yang salah untuk merampas posisi Allah. Tetapi di Injil Allah mati di atas pohon namanya salib. Dan melalui itu dia memberikan dirinya supaya saudara dapat hidup kembali dari kematian. Di Taman Eden makan menyebabkan maut. Melalui salib kita makan tubuh Yesus dan menerima kehidupan. Katakan amin. Salib adalah pembalikan dari kejatuhan Adam ke dalam dosa. Dan melalui sang roti hidup kita menerima kehidupan. Perhatikan ini, kata-kata ini. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang ingin jadi Tuhan. Supaya jadi umat kepunyaannya. Betapa indahnya itu. Mujizat jasmani itu sementara. Hidup yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus itu kekal. Itulah mujizat yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu untuk buat mujizat, perhatikan. Yesus cuma ngomong, hei orang lumpuh berjalan. Hei orang buta melihat, dia ngidu, diublek-ublek, lumpur, plak, matanya jadi. Tapi saudara tahu, untuk buat orang berdosa seperti saudara dan saya, menerima hidup yang kekal, Yesus harus mati di salib. Bukankah itu mujizat yang lebih besar?
Itulah yang kita miliki sekarang. Jadi jangan cari mujizat yang receh, saudara. Timothy Keller berkata begini, orang beragama melihat Tuhan berguna, tapi orang berinjil melihat Tuhan indah. Saudara lihat Tuhan berguna saja atau saudara melihat Tuhan indah? Saat kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Kita memiliki roti hidup, mujizat yang terbesar itu bersama dengan kita. Sebelum kita berdoa, saya mau kita reflektif. Saya kasih 2 pertanyaan. Apakah selama ini kita hanyalah grupis yang cari-cari sensasi, cari mujizat? Atau saudara mungkin menikmati mujizat, tapi saudara kecanduan mujizat, lupa siapa Yesus? Ataukah kita benar-benar melihat pribadi Yesus lebih dari sekedar mujizatnya? Pertanyaan terakhir, apakah kita melihat Tuhan berguna saja atau indah? Apakah kita mengenal dan mengalami Dia?